Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat sore teman-teman semua. Hey, uh, hari ini, sore kali ini kita berada dalam suasana yang mendung-mendung gimana gitu ya. Saya berada di Tangsel, suasananya agak mendung syahdu. Bikin agak asik ya berada di rumah. Cuman sore-sore mungkin kita manfaatkan mumpung lagi libur juga ya. Saya tuh nggak sadar kalau hari ini libur. Makanya terus kemudian kita cobalah kalau ada kesempatan kita manfaatkan dengan waktu dengan baik mumpung masih di rumah ya. Sama-sama mungkin bahas sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Nah, saya kali ini ajak guru saya, teman saya, Mang Amsi. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam teh. Waalaikumsalam teh. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah sehat. Iya. Mohon maaf ya kalau keceplosan teman-teman banyak nanti berbahasa Sunda. Kebetulan saya sama Mang Amsi sama-sama orang Sunda, USA ya, orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Di mana, Mang? Saat ini posisi, Mang? Saya di Cianjur teh. Di Cianjur. Tapi di pedalamannya. Seberapa dalam, Mang? Saya Dari tahu Cianjur itu kalau Belimanisan atau apa ya? Iya. Dari situ sekitar 25 km lagi lah. 25 km, setengah jam gitu? 1 jaman karena jalannya jelek. Oh, 1 jam karena jalannya jelek. Off-road ya, Mang ya? Iya, betul, Mbak. Teh. Oke. Dekat gunung apa dekat laut, Mang? Kalau saya sendiri sih di perkampungan dekat sawah gitu. Mungkin lebih ke dataran rendah ya. Dataran rendah, dekat sawah. Rumahnya mewah tuh, Mang? Benar, mepet sawah sekali. Tapi itu kan cita-cita ya, romantisme kaum urban gitu ya, pengen berada di rumah deket sawah segala macam. Dibanding saya ini ya mepet juga tapi mepet rumah penduduk lain. Boleh ceritain gimana awal mulanya Mang Amsi punya rumah mewah seperti ini, Mang? Oke, terima kasih Teh Ike yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing di sore ini. Kalau ditanya kenapa sih milih rumah mewah begitu ya, mepet sawah artinya teman-teman. Karena ini sebenarnya kalau teman-teman yang sudah pernah singgah ke rumah saya lebih layak disebut sebagai gubuk ketimbang rumah begitu. Masa? Iya, pokoknya di sini tadi beberapa viewer itu udah ada yang pernah ke rumah saya, dan silakan bisa dikonfirmasi kepada mereka bahwa rumah saya itu sangat sederhana, karena mepet sawah tadi gitu, dan belum katakanlah kalau ada tamu pun saya yang malu gitu sebenarnya karena belum bisa menjamu dengan baik. Kenapa malu? Padahal itu kan cita-cita sampai level internasional loh, Mang. Bapak Thanos aja kalau itu kan cita-citanya ada di gubuk di sawah gitu. Iya betul. Kalau tempatnya memang dekat sawah, kalau tiap pagi kita lihat di depan rumah itu hamparan sawah, kemudian ada bukit. Dan ada juga kebun di situ, dan di ujung pandang kita itu, bukan Makassar ya, ujung pandang Makassar kan dulu. Di ujung pandang kita itu ada Gunung Gede. Kalau lagi cerah itu kelihatan gitu. Gunung Gede sekali, panoramanya di situ. Dan di samping sawah itu ada sungai. Jadi kalau teman-teman kalau waktu kecil, betul. Ya? Lukisan waktu SD itu kan suruh bikin tugas lukisan, pasti gitu kan, gunung. Kemudian ada rimbun-rimbun pohon, kemudian ada sawah, ada pohon kelapa, kemudian ada selokan atau sungai, kemudian ada jalan. Itu rumah saya persis. Keren banget, visioner sekali ya. Nanti boleh dicek kalau rumah saya kebetulan meneruskan yang punya orang tua. Karena saya emang tinggal di sini dari kecil. Tapi kita renovasi, kita perbaiki gitu. Kalau
sekarang-sekarang ya. Dulu mah ya asal ada tempat tinggal saja. Karena kan kalau bagi kami ya, karena mungkin orang kampung mah sederhana lah pikirannya. Yang penting isi rumahnya nyaman, tenang gitu. Nanti untuk mengisi rumahnya nyusul gitu. Oh, oke. Tapi Bang Amsi sendiri punya rumah lain nggak selain yang ini meneruskan rumah keluarga, Bang? Kalau setelah menikah, kemudian kita ada rezeki begitu. Jadi saya sering ceritanya gini teh, rumah saya sederhana, gubuk lah. Iya. Dan itu bukan pencitraan asli, bener. Pokoknya di sini nanti teman-teman boleh konfirmasi yang pernah ke rumah saya. Rumah saya masih trip. Kalau Iya, keadaan tenang nanti saya berkunjung. Rumah saya masih triplek loh teh. Jadi dindingnya itu masih triplek ya. Jadi kita masih menyekat-nyekat kamar itu dengan triplek gitu. Tapi kita punya alhamdulillah setelah menikah ada rezeki gitu, ada yang ngasih atau ada kita juga misalnya nabung. Kita punya sawah. Kemudian juga kita punya kontrakan. Kontrakannya justru lebih mewah ketimbang rumah saya. Oh ya? Dan kontrakannya kontrakannya kenapa kan? Ada yang ngasih begitu. Jadi saya tuh kalau di properti justru bukan berbisnis kayaknya, tapi anugerah gitu teh. Jadi ada yang ngasih, ada yang saya misalnya ada yang ngasih, kemudian yang ngasih itu minta apa ya, misalnya minta ganti gitu, misalnya Mang boleh nggak diganti misalnya dengan yang lain? Oh boleh silahkan, karena kita kan nggak terlalu butuh ya di kampung mah, yang penting bisa tinggal gitu. Ternyata ketika kita memberikan itu malah dikasih lebih. Oh kalau karena Mamsi ngasih sama istri, kita kasih lagi deh 2 gitu. Jadi kita punya. Jadi kalau ditanya, Mang rahasia bisnis properti apa? Dengan cara memberikannya gitu. Gak ada rumusnya itu, gak ada rumusnya itu. Jadi alhamdulillah saya punya properti itu di Bandung deh. Di Bandung, di mana itu? Ya pas keluar Pasteur aja. Wow. Jadi itu yang dijadiin kontrakan. Ya, nilai kontrakan saya itu berkali lipat dibanding rumah saya kayaknya. Keren. Beda nasib sama saya, Mang. Boleh mungkin nanti kenalin teman-temannya yang bisa ngasih begitu. Kalau saya sama seperti kebanyakan orang lah ya, kalau nggak ngutang nggak punya rumah kayaknya gitu. Oh ya, betul. KPR ya. KPR, iya begitulah. Ya sebenarnya mah ya kalau cita-cita ya pengen cash lah ya semuanya juga, cuman kan betul. apa daya memang mungkin kemampuannya belum nyampe ke sana gitu ya, cuman ya memberanikan diri lah ya, daripada setiap saat bayar kontrakan melulu. Saya lumayan jadi kontraktor Mang 5 tahun kontrak dulu gitu maksudnya. Betul ya. 5 tahun ya, sampai akhirnya ini mah kalau boleh cerita sedikit ya, memberanikan diri waktu itu pas abis nikah, terus abis itu dikasih amanat gitu ya, hamil, saya sama suami memberanikan diri untuk beli rumah, itu pun dengan cara mencicil gitu ya. Karena memang kalau nggak nyicil nggak punya gitu ya, apalagi saya tinggal kan beraktivitas di Jakarta, itu juga kebunnya rumahnya di Tangsel, karena kalau di Jaksel nggak nyampe gitu. Makanya agak sirik tapi kan juga itu di Tangsel itu kan Jakarta Selatan bagian luar teh, masuklah. Oh iya benar juga. Extension Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dulu. Karena saya kuliah di Ciputat pernah gitu. Satu kecamatan Ciputat ini teh. Iya gitu. Oh iya. Nah jadi memberanikan diri gitu ya, beli rumah meskipun dengan cara mencicil, dan waktu itu antara sedikit uji nyali sebenarnya ya kalau mau beli rumah tuh. Jadi kalau boleh cerita mungkin sharing, saya pikir ada di antara yang lagi nonton sore hari ini, barangkali yang adik-adik kita ya Kang ya, yang lebih muda dari kita mungkin memikirkan mau punya rumah seperti apa gitu. Biasanya tuh usia sekitar 29-30 tuh usia yang cukup pas gitu. Berdasarkan data ya, di Indonesia juga usia rata-rata orang punya rumah pertama tuh di usia sekitar 30 tahunan gitu. Nah, ada beberapa trigger sih ya, minimal dari pengalaman saya beli rumah tuh.
Pertama adalah udah lama ngontrak. Sampai akhirnya pada satu titik, ya Allah, gini-gini amat ya, bayar terus tiap bulan, tapi nggak bisa dimiliki gitu ya. Nah, lalu terus kemudian sesudah capek gitu ya, mengontrak, ketika rezeki kita alhamdulillah bertambah dan stabil gitu, terus kemudian kita punya sedikit simpanan untuk mulai masuk ke pasar properti ya. Nah, dalam hal ini pertama adalah saya masuk ke pasar properti itu untuk istilahnya adalah buyer occupier. Jadi saya beli untuk saya tinggali gitu. Oke. Nah, jadi saya udah cukup stabil lah gitu ya. Terus ada sedikit penghasilan, terus berpikir terus kemudian long termnya gimana? Karena kan kalau rumah ini ya Mang Amsi juga pasti berasa sendiri ya, meskipun misalnya meneruskan rumah keluarga, cuman kan pemeliharaan itu berlanjut ya, setiap saat betul. ada aja, ya kan? Ya namanya juga barang ya secara fisik ya, ada genteng bocor misalnya, plafon yang udah lapuk dan segala macam. Nah, itu tuh mau nggak mau kan mesti dipikirin ya, kalau misalnya kita mau mengelola rumah ya, atau ngerumat ya kalau kata orang Sunda mah, mau memelihara gitu. Nah kan itu mindsetnya beda banget, dan mental setnya tuh beda banget waktu jadi anak kos atau tinggal di kontrakan, bener nggak? Saya nggak tahu Bang Nasi pernah ngontrak apa enggak? Kalau saya alhamdulillah setelah menikah itu nggak pernah ngontrak sama istri ya. Tapi kalau saya di sekolah, kita pernah ngontrak bareng-bareng teman-teman yang waktu itu dikirim ngajar ke selatan. Jadi kita ngontrak satu rumah berdelapan gitu, karena guru baru kan. Nah, tapi kalau saya dengan istri nggak pernah ngontrak rumah. Jadi dan awal-awal memang saya sama orang tua kan, karena belum punya anak gitu. Nah, setelah sekitar 2 atau 3 tahun sudah punya anak 2, nah saya ngobrol ke orang tua gitu, boleh nggak rumah yang nggak ditinggalin karena ada rumah yang kosong gitu. Dan sebenarnya itu rumahnya itu bukan rumah, konsepnya itu adalah tempat pengajian, madrasah gitu lah. Tapi karena sudah pindah, dan rumahnya kosong, udah aja kita permak menjadi sebuah tempat tinggal. Maka modalnya adalah triplek teh. Jadi kita pakai sekat kamar itu pakai triplek. Iya. Tapi memang betul ya, manakala terus kemudian kita menjadikan itu tempat tinggal, saya sih ngerasa banget mindset itu yang jadi berbeda gitu. Kalau sebelumnya saya jadi anak kos, jadi kontraktor gitu ya, ngontrak, itu nggak mikirin long term gitu. Mang, jadi tinggal ada kerusakan, tinggal bilang sama ibu kos ya kan, atau tinggal bilang sama yang punya kontrakan, ini rusak segala macam kan pasti akan diperbaiki. Tapi manakala sudah menjadi tanggung jawab kita, sama halnya seperti contoh Mang Amsi ya, itu kan harus kita masukkan ya dalam pos pengeluaran kita gitu ya, takut kenapa dan juga selain fisik kan ada kos yang lain kan dalam memelihara sebuah properti atau rumah itu, pajak Mang, ya kan, harus dibayar itu pajaknya gitu. Nah jadi balik lagi kalau misalnya bahasan kita ya sore hari ini, sedikit saya share, kebetulan saya punya sedikit pengalaman lah di properti. Jadi kalau saya lihat sekarang itu ada dua kutub secara ekstrim ya. Yang pertama adalah belum tahu dia udah siap apa enggak, ujuk-ujuk langsung beli aja gitu, tanpa melakukan pengecekan secara seksama, secara menyeluruh gitu ya. Di sisi lain, di sisi ekstrimnya adalah udah nggak mau sama sekali gitu, jadi ngontrak aja seumur hidup, the rental generation geningan itu kan ya sering disebut begitu. Nah kalau menurut saya sih properti bagaimanapun selalu punya aspek investasi dalam sebuah kepemilikan properti, baik itu yang ditinggali sendiri ataupun didaya gunakan untuk kebutuhan lainnya. Seperti yang Mang Amsi tadi bilang kan juga ada kontrakan ya. Kontrakan. Nah
Nah, itu kan sebenarnya adalah salah satu dari cara kita memperoleh pintu-pintu penghasilan dari properti itu kan apa gitu ya. Ada macam-macam tuh kalau di properti. Minimal misalnya satu adalah pintu penghasilannya itu bisa dari flipping. Gak tahu nih apa namanya, teman-teman familiar apa enggak. Flip itu ibaratnya gini, beli yang murah, dipoles, dijual lagi gitu. Kan jadi bagus harganya gitu. Nah, yang kedua adalah yang Mang Amsil lakukan tadi. Jadi mengelola kontrakan itu kan berarti dapat dari sisi rentalnya ya, dari sisi rental yield-nya gitu. Yang ketiga, kalau misalnya mau long term, dapat dari keuntungan secara capital gain. Jadi tadinya si rumahnya ini misalnya saya beli 1 meter itu harga per meternya kurang lebih, saya beli ini sekitar 15 tahun yang lalu ya, rumah saya di sini di Bintaro ini. Mungkin per meternya saat itu masih sekitar 5 sampai 7 juta per meter persegi, sekarang udah di atas angka 15 sampai 20 juta. Itu kan dengan luasan yang sama, misalnya 70 meter, 100 meter kan, tapi nilai intrinsiknya juga udah naik seperti itu gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang apa namanya perolehan dari kapital itu, nah ini Mang Amsi jagonya nih. Kalau dari sisi apa namanya properti sebagai sebuah sektor di bursa itu gimana, Mang? Gimana Teh? Putus-putus tadi. Ya. Kalau salah satu yang tadi saya sampaikan kan memperoleh apa namanya memperoleh keuntungan dari properti itu adalah dari kenaikan nilai kapitalnya gitu ya. Nah, kalau itu kan dari sisi fisik gitu. Nah, kalau dari sisi keuangan, Bang, kalau misalnya melihat sektor properti di bursa ya, itu Bang Amsi melihatnya gimana nih, emiten-emiten properti misalnya? Oke, makasih Teh. Jadi saya melihat sih kalau emiten properti itu sesuatu yang siklikal ya. Jadi beda halnya dengan saham-saham consumer goods yang cenderung terus tumbuh meskipun perlahan. Gitu. Contohnya gini, teman-teman yang mengalami 2008 pasti akan mengalami saham-saham properti itu jatuh di bawah nilai wajarnya. Saya masih ingat waktu itu Bumi Serpong Damai itu 67 rupiah per lembar sahamnya. Kemudian Alam Sutra itu 50 perak. Jadi memang karena 2008 itu isu yang berimbas kepada krisis global itu kan berawal dari kredit macet perumahan di Amerikanya itu, subprime mortgage, dan itu berpengaruh ke sini. Jadi yang terkenanya adalah saham-saham properti. Padahal saham-saham properti Indonesia itu nggak ada masalah. Justru sebenarnya saat itulah kalau misalnya bisnis properti itu nilainya tinggi, harganya murah. Gitu. Jadi istilahnya nilai intrinsiknya besar, tapi harga sahamnya karena banyak yang melepas karena ketakutan ada imbas dari Amerika, akhirnya jadi jatuh harganya. Sebenarnya sih momen menarik untuk properti tahun 2008 itu, bayangkan Bumi Serpong Damai BSD itu dari 67 kemudian ke 2000-an kan harganya. Wow, dari 67 rupiah ke 2000-an ke 2000-an. Alam Sutra dari 50 ke 500. Itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ya. Saya lupa tuh. 4 tahun lah saya lupa. Saya udah agak lupa kalau melihat pergerakannya. Tapi setidaknya momen-momen seperti sekarang nih, kemarin ada pandemi COVID. Itu kan banyak saham yang jatuh. Termasuk properti. Saya mencatat gini. Gimana? Sebentar, ini ada yang nanya, ini topiknya apa ya? Maaf baru join. Kali ini kita bahas mengenai properti, teman-teman. Makasih ya sudah join. Baik dari sisi aset fisik dan juga aset secara keuangan, gitu ya. Oke, Rangga, silakan lanjutkan. Jadi teman-teman, bagi yang ingin berinvestasi di saham-saham yang terkait properti, di Indonesia itu dari 723 saham. 76 diantaranya itu saham properti.
Artinya saham kurang properti lebih itu 10% lebih ya. dari 10%. Mungkin dari sektor lain itu nggak ada yang sebanyak properti selain perbankan tentunya ya. Perbankan banyak juga, tapi properti itu juga mungkin peringkat kedua lah untuk masalah sektor. Tapi kapitalisasi semua dari emiten properti itu sekitar 289 triliun dari 7.300-an triliun. Artinya kapitalisasinya cuma 3,9%, kecil. Jadi meskipun jumlah propertinya banyak, kemudian kapitalisasinya kecil, cuma 3,9%. Nah, dari 76 perusahaan properti tadi, ada 48 yang kategori syariah. Jadi 48 di antara 76 itu lebih dari setengahnya ya, lebih dari 48 dibagi 76 sekitar 60% lebih itu sudah termasuk emiten syariah, emiten syariah. Nah, dan saya mencatat dari 48 emiten syariah tersebut kita saring lagi berdasarkan likuiditas. Karena kebanyakannya teman-teman kapitalisasinya itu kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil cuma ada yang cuma belasan miliar gitu. Ya, kalau dibeli sama konglomerat udah habis semua tuh sahamnya kan gitu. Itu mah total nilai satu klaster juga lebih kali. Iya, hanya betul. belasan miliar Belasan miliar ya, ada yang kecil sekali gitu. Nah, saya saring berdasarkan likuiditas itu dengan cara mencari saham-saham syariah yang masuk ke dalam indeks Kompas 100. Karena Kompas 100 ini kan salah satu indeks yang mencerminkan likuiditas transaksi. Maka di situ saya bisa sebut beberapa kode ya, beberapa ticker saham yang syariah tentunya. Dan kita urutkan berdasarkan kapitalisasi. Yang pertama adalah Pakuwon Jati, Pewon ya. Perusahaan Pakuwon Jati yang di Surabaya itu, yang punya Tunjungan Plaza dan yang kedua adalah Ciputra. Ya, itu CTRA, ya. Kemudian ada Sumarekon. Ya, kemudian Sumarekon Agung, SMRA. Kemudian ada Pura Delta Lestari Demas kode sahamnya. Kemudian ada Jaya Real Property, mungkin dekat Taike tuh, Bintaro ada Jaya Real Property kan ya dekat ya. Kemudian satu lagi ada BES itu Bekasi Bekasi Pajar Industrial Estate. Jadi dari 100 itu kita saring jadi 48, dari 48 disaring lagi berdasarkan likuiditas, maka kita dapat 6 ya, 6 saham. Pewon, CTRA, SMRA, Demas, JRPT dan BES. Kemudian dari sisi dari sisi segmen penjualannya kita bisa bagi lagi. Kalau Pewon itu lebih ke recurring income karena punya mall. Kebanyakannya dari situ. Kalau CTRA dan SMRA mungkin memang banyak di rumah tapak ya, rumahan seperti itu. JRPT juga saya belum tahu. Kalau JRPT mungkin lebih ke rumah tapak mungkin, karena nggak, apartemennya sedikit ya. Nah, kalau Demas dan BES itu lebih ke lahan industri. Maka sebenarnya yang kemarin mulai rame properti itu lebih banyak yang menyorotinya yang ke industrial estate. Karena setelah masa pandemi ini industri kan mulai pulih ceritanya. Dan apalagi misalnya kalau otomotif sudah berjalan kembali, maka kemarin ada berita, misalnya berita positif, Demas bukukan marketing marketingnya itu meningkat melebihi dari ekspektasi tahun 2020. Nah, seperti itu kan karena berkaitan dengan mulai menggeliatnya lagi industri otomotif. Apalagi ada isu mobil listrik misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman nanti kalau ingin mencari misalnya saham-saham tersebut, bagaimana analis mengcovernya, kita bisa lihat juga misalnya Pewon ini 9 suruh buy, misalnya rekomendasikan buy, 2 hold, dan tidak ada yang nyuruh jual. Seperti itu. Kalau CTRA juga sama, buy. Nah, yang paling sedikit menyuruh beli adalah JRPT. Itu cuma satu aja. Yang ininya yang karena mungkin kurang liquid juga. Maksudnya likuiditasnya nggak seliquid yang lain. Ya. Oke. Ada pertanyaan nih, sekalian kita bahas aja ya, menarik tuh ya. Dari Pak Paiman, kriterianya yang masuk syariah dan non syariah itu apa nih? Mungkin Bang Amsi nih bisa jawab, baik itu untuk spesifik properti atau industri keseluruhan.
Jadi kalau untuk yang syariah itu bisa kita lihat dari sisi bisnisnya. Dan pasti kalau saham syariah itu apa namanya properti itu kebanyakan syariah pastinya kalau dari sisi bisnis. Yang kedua dari sisi total utang dibanding total utang riba dibanding aset. Kalau misalnya di atas 45% tidak masuk syariah. Kemudian total pendapatan non halal, misalnya pendapatan bunga, pendapatan deposito dari bank yang berbunga gitu, itu tidak lebih dari 10%. Nah, tapi teman-teman tidak perlu pusing dengan kriteria itu, karena ketika saham tersebut masuk indeks saham syariah Indonesia atau masuk daftar efek syariah, itu udah pasti dia udah hasil seleksi lah. Kita tidak dipusingkan dengan seleksi. Itu saja teh kalau dari saya. Ya. Cuman mungkin sebenarnya kan kalau menurut saya ya ini pilihan ya, mau mengambil yang syariah ataupun yang konvensional. Tetapi memang rasanya lebih tenang gitu ya kalau manakala kita berinvestasi di emiten, ataupun misalnya kalau nggak masuk ke saham ya, yang secara fisiknya pun kita berinvestasi di sesuatu yang sesuai dengan value yang kita pegang, yang kita miliki ya. Karena tuh saya pernah baca kuncinya investment itu adalah attitude gitu. Jadi katanya yang pertama adalah cocokkan dengan kita punya value seperti apa yang kita anut. Ya boleh-boleh saja misalnya hanya untuk mengejar keuntungan secara material, tetapi apakah itu memberikan ketenangan atau enggak, kalau itu sesuai atau tidak dengan diri kita. Yang kedua, ini yang paling penting, baik itu mau yang di investasi aset fisik ataupun aset non fisik, adalah mengelola nafsu ya, apalagi di saham memang ya, mengelola nafsu itu luar biasa challenge-nya gitu ya. Kalau di properti yang secara fisik mungkin masih bisa agak sedikit direm tuh mengelola nafsunya, dalam pengertian kan modalnya besar ya. Kalau mau masuk ke investasi fisik secara langsung itu kan modalnya besar. Meskipun misalnya sekarang sih makin kesini tuh pemerintah tuh semakin mensupport untuk kepemilikan properti ya, terutama untuk yang rumah pertama gitu. Karena ada yang namanya LTV tuh, jadi loan to value ya. Makin lama tuh makin rendah sebenarnya. Jadi kalau dulu waktu saya beli rumah sekitar 15 tahun yang lalu lebih ya, itu DP itu masih 30%. Kalau sekarang kan rumah pertama tuh bahkan 10% aja udah memadai gitu, dan sudah secara peraturan itu diperbolehkan gitu untuk mulai mencicil ya, terus masuk ke KPR gitu. Nah, baru kemudian bertingkat KPR yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu DP-nya menjadi lebih besar, ditambah kemudian ada syarat tambahan lagi. Misalnya kalau yang sudah ketiga itu sudah harus ada tuh asetnya secara fisik, jadi nggak boleh lagi tuh beli gambar gitu. Nah, itu kan benar-benar yang tadi dibilang bahwa investment is about attitude tuh itu. Jadi bagaimana kita mengelola gitu ya, mengelola nafsu greedy kita gitu ya. Nah, kalau selama Mang Amsi memperhatikan di dunia saham ini, apalagi spesifik misalnya kita bicara di sektor properti, ada pengaruh nggak dari perubahan kebijakan pemerintah terhadap sektor tersebut? Ini menyambung, sebenarnya saya mau bridging ke yang bertanya nih, misalnya Omnibus Law, emiten seperti BST itu akan diuntungkan atau tidak gitu? Oke. Tentunya setiap perubahan kebijakan, kemudian misalnya ada penurunan suku bunga yang sifatnya makroekonomi, itu pasti akan berpengaruh langsung terhadap industri apapun ya. Terutama ya mungkin properti ini kan sangat sensitif dengan penurunan atau kenaikan suku bunga. Nah, kebetulan sekarang kan suku bunga itu sedang rendah-rendahnya. Rendah banget, suku bunga acuan 7 days BI repo rate itu sekarang di 3,75 kalau saya nggak salah. 3,75 dan pasti kan pinjaman nggak akan bisa sefantastis biasa gitu, karena kan tetap harus menjaga spreadnya nggak terlalu lebar. Nah, di situ ya mungkin industri properti diuntungkan.
industri properti diuntungkan, tinggal nanti masalahnya kan sekarang ini lebih ke mobilitas penduduknya atau mobilitas masyarakatnya yang belum normal karena ada PSBB atau ada pembatasan-pembatasan lain. Yang artinya kan misalnya gini, apartemen mungkin sekarang tidak terlalu bagus penjualannya ya karena mungkin orang lebih banyak diam di rumah yang biasa gitu. Bukan karena kerja kantor pun nggak terlalu sering gitu kan biasa kalau yang nyewa apartemen biasanya yang kerja kantoran atau gimana gitu. Kemudian sekarang ketika mulai difokuskan lagi buat menggenjot industri, mungkin properti yang ada kaitannya dengan lahan industri justru yang misalnya mulai dilirik. Contoh ketika ada pembukaan pelabuhan Patimban di Subang, itu ada beberapa saham yang terkerek naik gitu karena di situ dia punya tanah. Ada pembukaan ibu kota baru di di Kalimantan Timur, di mana siapa misalnya developer yang punya land bank di sana. Nah, hal tersebut mungkin yang teman-teman harus perhatikan dan itu menjadi salah satu katalis misalnya terhadap industri dari properti ini. Ya, ya. Saya sangat setuju kalau Mang Amsi bilang ada beberapa katalis gitu ya. Minimal kalau dari secara fisik ya, kalau kita mau mengakuisisi asetnya secara fisik di properti itu, yang pasti pertama adalah lokasi gitu ya. Nah, dalam pengertian lokasi ini nggak semata-mata bahwa lokasinya itu adalah dekat ya, bisa juga mungkin kayak saya nih tinggal di Tangsel ya, nggak terlalu dekat sama Jakarta karena hitungannya adalah misalnya jarak tempuh ke tengah kota misalnya ke Sudirman, Tamrin itu sekitar 17 sampai 20 kilo. Akan tetapi meski demikian lokasi ini ditunjang oleh support system yang luar biasa bagus. Misalnya saya alhamdulillah bisa beli rumah yang lokasinya jalan kaki ke stasiun kereta gitu. Terus kemudian juga dekat sekali dengan transportasi pemandu moda misalnya ke MRT atau misalnya ke busway ya. Nah, itu yang jadi katalis nih secara fisik. Sisi lain mungkin saya nggak tahu itu tercermin atau enggak ya kalau dari sisi keuangan. Itu adalah pertumbuhan si lokasi tersebut apa yang disebut sebagai sunrise. Nah, sunrise location. Nah, sunrise itu ciri-cirinya adalah orang yang masuk lebih banyak daripada orang yang keluar. Gitu. Nah, kalau ekstrimnya misalnya kayak daerah Menteng gitu ya, kalau di Jakarta itu kayaknya udah nggak bisa disebut sebagai sunrise karena justru orang yang keluar lebih banyak daripada orang yang masuk. Bisa jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah memang sudah tidak tersedia cukup lagi untuk dijadikan tempat hunian, ya betapa padatnya Menteng itu kan ya di Jakarta Pusat. Lalu yang kedua sudah sangat tidak affordable nih, udah ketinggian harganya. Saya juga nggak sanggup kalau harus tinggal di sana, belum lagi bayar pajaknya dan segala macam gitu ya. Nah, iya, betul. Ngomong-ngomong tentang affordability, Bang, kalau Mang Amsi melihat saham-saham yang ada di sektor properti ini gimana? Masih murahkah, relatively murah atau kemahalan atau gimana, Mas? Oke, kebetulan tadi saya riset sedikit ya. Jadi khusus untuk event ini, karena saya menyesuaikan, bahas batu bara, riset dulu batu bara gitu kan. Hebat. Segala apapun. Tadi Mbak ada yang kritik katanya suaranya mantul. Biasanya ya. Saya. Biasanya sih, biasanya HP-nya sambil dicas nggak? Saya sebentar. Saya sambil dicas. Iya, biasanya gitu. Sekarang udah lebih mending nggak? Sekarang tapi masih lebih bagus ya. Oke. Biasanya ya. Gitu. Setahu saya sih kalau sambil dicas itu ada yang ini. Takut ini mati di tengah jalan. Oh ya. Kalau saya udah full charge dulu sampai 100%. Siap. Kalau mau IG live biasanya saya cas. Siap. Iya, Sami. Lanjutkan, Bang. Mangga. Jadi dari tadi yang saya sebut, Tewon, CTRA, SMRA, Demas, CRPT, BES, begitu. Kita mulai dari yang paling, jadi gini, saya ambil riset-riset sekuritas, kemudian rata-rata merekomendasikan buy gitu lah ya teman-teman. Ya. Kemudian ada potensial upside ke harga rata-rata yang direkomendasikan.
Nah, saya urutkan dari peringkat ke-6. Peringkat ke-6 itu Demas. Demas itu harga sekarang 232. Sementara harga rekomendasi, nilai wajarnya ada 238. Artinya ada upside tinggal 3%-an lagi gitu ya. Kemudian ada CTRA. CTRA ini sekarang harganya 1055, nilai wajarnya 1185. Jadi masih ada 12,32%. Nah, kemudian juga nomor keempat itu BES. BES itu harga sekarang 162. Nilai yang direkomendasikan 190 rata-ratanya. Jadi ada masih 17% kenaikan. Kemudian nomor tiganya itu Pakuwon Jati atau Pewon, itu harga sekarang 525, rata-rata rekomendasi di 625. Jadi ada potensial upside 19,05%. Kemudian nomor duanya itu JRPT, tetangganya TIKE, Jaya Real Property, itu 545 harganya, nilai rekomendasinya 670. Jadi masih ada 22,9%. Dan jagoannya nomor satu adalah Sumarekon. Harga sekarang itu 805. Rata-rata rekomendasi 995. Artinya masih ada 23,6% potensial upside. Kemudian gini, Sumarekon itu paling rajin bikin company presentation atau presentasi perusahaan, dan mereka itu langsung menyebutkan real net asset value-nya. Kan kalau saham properti itu nilai wajarnya pakai NAV, real net asset value, revalued ya namanya. Nah, itu kan bisa berubah setiap tahun tergantung dari harga. Nah, setahu saya SMRA itu ada nilai RNAV-nya itu sampai 4.000-an per saham. Nah, kemudian dari situ didiskon. Misalnya 40% atau 60% atau 50% tergantung kita. Kalau 50% berarti di 2.000-an. Berarti kalau yang harga 995 itu sudah diskon banget. 995 itu sudah diskon banget. Jadi artinya sudah wajar juga gitu. Dan di harga sekarang masih 800 hampir ke 1.000 itu kan masih ada potensial upside sekitar 24%-an. Jadi kalau di antara yang kita sebutkan sore ini, secara nilai itu SMRA yang paling lebar potensi keuntungannya. Tapi ingat, di antara yang 6 ini juga kenapa Demas nomor 6? Karena Demas ini orang bukan ngejar ke capital gain, tapi dividennya bisa 20% per tahun. Betul. Dia termasuk rajin itu bagi dividen saya. Setiap tahun dan 2 kali. Iya, setiap tahun. Kadang 2 kali, betul. Ya. Dan saya ternyata portofolio terbesar saya di saham itu di Demas ternyata sekarang. Saya baru tadi kan saya urutkan berdasarkan nilai kepemilikan saham gitu dari berbagai sektor. Terus di short ternyata Demas paling atas, berarti saya dividennya lumayan nih tahun ini gitu. Karena saya kalau punya uang lebih saya nabung di Demas gitu. Betul. Orang dia rajin bagi dividen kok. Ya iya, kan? Apalagi grupnya kan grup Sinarmas. Betul. Karena BSD nggak masuk syariah sekarang teh. BSD APLN nggak masuk. BSD APLN LPKR. Itu sedang tidak masuk syariah. Kira-kira kalau Mang Amsi perhatikan, kenapa dia sampai tertendang dari list saham syariah? Saya kira pendapatannya turun. Kemudian juga rasio utangnya meningkat. Jadi rasio utang meningkat, pendapatan turun, sementara pendapatan misalnya bunganya meningkat. Kan bisa aja porsi pendapatan bunganya karena dia nggak jualan, katakanlah land banknya tidak terjual seperti biasa, tapi dia tetap dapat penghasilan dari yang ribawi gitu. Jadi akhirnya geser gitu itunya rasionya. Betul. Nah, ini nyambung sebenarnya, ada pertanyaan, masih recommended apa enggak? Kalau saya nyambung ke pernyataan Mang Amsi tadi, ini kan satu sektor yang sebenarnya cyclical ya, dan memang betul di industri properti sendiri itu ada yang namanya property cycle. Minimal ada 3 tahap atau 3 stage yang berbeda, yaitu dalam satu cycle itu biasanya ada boom, ada slump, ada recovery. Boom itu kalau ingat ada masanya, misalnya kita menyebut Sinarmas ya gitu, di BSD itu 1 tower apartemen yang dijual baru launching sama Sinarmas itu NUP-nya terjual hanya dalam hitungan 3 jam, NUP-nya habis gitu.
Nah itu tuh lagi boom, ada masanya tuh kayak begitu. Berebut gitu. Berebut, dan itu hanya berebut untuk NUP-nya aja loh. Jadi not even udah bisa milih unitnya gitu ya. Kan kalau NUP kan belum spesifik mengikat sama satu unit ya, baru punya hak atau tidak gitu kan untuk ngebooking gitu. Nah itu pernah ada satu masanya begitu boom gitu, sampai kehabisan gitu, udah kayak kacang goreng. Nah posisi seperti itu yang disebut biasanya sebagai sellers market gitu. Nah tapi terus kemudian lama ya kita masuk yang namanya fase slump gitu. Jadi yang seperti Mang Amsi bilang, bisa jadi keadaannya adalah mungkin 3 tahun terakhir ini masih berlanjut cukup berkepanjangan tuh slumpnya. Jadi penyerapan pasar tidak terlalu bagus, tapi dia masih ada misalnya membangun beberapa proyek tertentu ya, sehingga mau tidak mau akan berpengaruh pada dia punya pendapatan. At the end of the day si rasio hutangnya menjadi naik. Nah, yang kita tunggu-tunggu adalah sebenarnya recovery. Market ini mau recovery-nya kapan, betul. Nah, harusnya sih biasanya satu cycle tuh berkisar antara mungkin sekitar 8 tahunan gitu ya. Kalau berdasarkan yang sudah terjadi di 3 tahun terakhir, sebenarnya banyak pihak mengharapkan 2020 ini sudah mulai terlihat tanda-tanda recovery. Tapi ternyata baru mau bangkit gitu ya, ya datanglah si COVID ini yang melanda seluruh dunia gitu loh. Jadi kayaknya harus ditahan lagi tuh recovery-nya. Karena bahkan yang menarik di 2020 kemarin ya, apalagi di kuartal kedua sampai kuartal keempat itu terjadi satu posisi oversupply. Jadi lebih banyak orang yang mau jual daripada orang yang mau beli gitu. Betul. Nah ini kan sebenarnya sangat logis juga gitu, karena daya beli orang itu tertahan ya, boro-boro misalnya mau masukin invest di properti untuk hidup aja kan kita harus jaga-jaga gitu ya, karena ternyata kirain 3 bulan selesai COVID-nya nggak kelar gitu, kirain 6 bulan kelar, nggak kelar juga, sampai sekarang udah 1 tahun ya, meskipun insya Allah udah kelihatan tanda-tanda pemulihan ya, cuman kan impact-nya tuh tidak immediate recovery-nya bakal terjadi. Jadi kalau saya boleh merespon apakah masih recommended, kalau long term menurut saya cycle ini kita belum balik lagi ke atas dan kita masih akan expect namanya cyclical ya, namanya cycle ini pasti dia akan ada saatnya upside ya. Hanya saja memang kita tidak bisa memastikan upside-nya itu kapan gitu ya, tapi tanda-tandanya udah bisa kita lihat sebenarnya. Karena di beberapa market tertentu, Bang, kalau boleh sharing nih, demand itu cukup stabil. Jadi teman-teman yang berjualan untuk harga kisaran 500 sampai 800 juta gitu ya, itu mereka market tetap ada-ada aja gitu loh. Masih ada aja yang terjual, tapi memang sangat tertekan itu yang di atas 1,5 M ke atas gitu. Nah ya itu tadi ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Apakah masih recommended, baik dari kalau saya menjawab dari sisi ini ya, aset fisiknya. Kalau dari sisi aset keuangannya gimana, Bang? Sektor ini masih recommended apa enggak? Oke. Kalau bagi saya sih sebagai investor justru kan kita cari itu ketika momen lagi crash seperti ini gitu. Jadi kalau kita kadang sih kalau nginvest itu kan harus kontrarian. Ketika orang lagi rame jual, kita tampung beli gitu. Kita betul. Ketika orang ketika orang mulai rame beli gitu karena mulai bubble, kita baru jualan di situ. Saya tahun kemarin 2020 kan Maret itu orang juga nggak berekspektasi akan sejatuh itu bursa sampai ke 3.000-an. Nah, tapi saya kan karena pernah mengalami 2008, justru saya tuh ngumpulin kas. Kemudian lihat saham mana yang jatuh blue chip gitu, atau misalnya saham-saham bagus jatuh, saya beli cicil. ARB cicil, misalnya auto reject sampai minus 7% per hari, saya masuk gitu. Sampai mulai bangkit, mulai bangun, udah mulai untung 30-40%, saya jual, orang lain baru masuk.
gitu. Iya, Karena mungkin benar. baru memastikan. Kalau Baru saya justru ngeh ya. di saham-saham yang lagi kayak sekarang misalnya, kemarin lah ada satu saham properti yang sampai jatuh gitu, Pewon misalnya. Mm-mm. Siapa sih Iya. yang menyangka kalau Pewon bisa nyentuh 300-an gitu. Mm-mm, Bahkan mm-mm. 400 saja itu sudah sangat murah untuk valuasi. Betul. Karena nilai wajarnya di Ya. 600-an gitu. Jadi kalau orang yang pernah dapat Pewon di 300 itu kan di harga 600 sudah untung besar gitu. Untung Udah besar. 2 kali Jadi itu untungnya. udah 2 kali lipat. Dan saya kira sih momen-momen seperti ini yang harusnya kita cari gitu. Betul. Momen-momen Dan ketika harganya masih rendah gitu, bukan ketika sudah mulai naik kita baru beli, nanti juga akan kembali ke nilai wajarnya kalau sudah pasar yang mulai jatuh lagi gitu. gimana cara menghitung harga wajarnya, Bang? Untuk properti, oke. Kalau teman-teman ingin jadi menilai mengukur nilai wajar saham properti, harus dihitung satu persatu dengan cara membongkar laporan keuangan, kemudian teman-teman cari di persediaan dan juga tanah untuk investasi, itu land bank namanya. Land banknya dihitung dan harus dihitung berdasarkan tempat, misalnya CTRA. Ya, CTRA itu punya tanah di Jabotabek, di Jawa Barat, di mana itu harus dihitung berdasarkan harga saat ini. Ribet kan? Coba bayangkan, itu sampai berapa harus dihitung. Nah, kalau saya punya trik cepatnya. Kenapa tadi pas saya ngajak live, saya nyelesain ini nggak sampai 3 jam. Tadi aja pas sebelum zuhur saya kotak-atik udah langsung jadi gitu. Gimana sih teman-teman caranya? Saya buka online trading, kemudian saya buka rekomendasi sekuritas, saya rata-ratakan nilai wajar dari target sekuritas itu. Jadi saya anggap bahwa nilai wajar dari sekuritas itu sudah melewati tahap penilaian yang sangat komprehensif. Nah, tapi kalau teman-teman hitung sendiri silakan. Kalau saya enggak. Kenapa? Karena saya sudah baca laporan sampel dari reportnya itu rumit sekali. Kemudian sampai dihitung misalnya tanah di Tanjung Lesung berapa per meternya, tanah di Tangerang Selatan, tanah di Serpong akan berbeda dengan tanah di Bogor. Apalagi saya kemarin beli sawah, itu harganya 1 meternya cuma 70.000 rupiah. Di mana, Bang? Di sini dekat rumah gitu, dekat rumah. Bayangkan kan, sementara saya punya kontrakan di Bandung yang 1 meternya sekarang kalau lihat listing properti di Bandung itu di daerah Sepaster itu sudah 15 juta kan per meter. Betul. Jadi hasil kontrakan atau hasil penjualan properti saya di kota Bandung, saya belikan sawah di sini bisa jadi juragan sawah saya. Oh, betul ya? Kan dari sana 1 meter 15 juta, di sini 1 meter 70.000. Udah berapa hektar? Iya benar. Okupansi rate yang kontrakan di Bandung berapa persen sekarang, Bang, dalam keadaan Saya sih kurang memperhatikan ya, tapi karena di masa COVID ini bahkan kami itu sebagai landlord ya, namanya landlord ya, itu banyak memberikan relaksasi gitu. Bahkan ya udahlah bayarnya 3 bulan sekali gitu. Jadi kita punya properti itu bukan bisnis, akhirnya beramal juga gitu ya. Jadi tentunya, tapi ya alhamdulillah dapat dari yang lain gitu. Karena kan yang kontrak itu bukan semuanya orang yang berpenghasilan tetap ya, ada yang sebagai driver, ada yang sebagai tukang dagang biasa gitu, yang terkena banget pandemi gitu. Akhirnya kita juga nggak bisa memaksakan mereka untuk bayar gitu. Tapi ya selama ada saya sama istri itu simple sih. Kita punya kontrakan, punya rumah yang dikontrakan itu, bagaimana rumah kita diurus aja gitu. Yang penting nggak rusak gitu. Masalah mereka bayar atau enggak ya sesuai lah kemampuan gitu. Karena Allah mengasih dari rezeki dari yang lain gitu, dan itu lebih sustainable lah untuk bagi kita gitu. Iya, luar biasa, Bang. Pertanyaan lagi, Bang, bagaimana dengan saham gorengan? Saham gorengan. Saya mah gorengannya bala-bala, Bang. Alhamdulillah. Gorengan itu sebenarnya bukan sahamnya gitu, tapi praktiknya. Apa? Jadi praktik menggoreng saham itu kan bagaimana saham tersebut bisa naik tinggi dalam hitungan hari gitu. Dan itu kan bisa saja kalau ada aliran dana yang besar. Meskipun itu sahamnya saham katakanlah LQ45. Ya ketika sekarang kan tidak aneh kalau kita melihat saham-saham ANTM atau Pegas atau Bank BRI bahkan yang non syariah itu
naiknya bisa 10% per hari gitu. Karena ada aliran dana yang besar. Ada gitu. aliran, ya. Aliran dana. Jadi bagi saya ya gorengan itu ya apa namanya aktivitas pasar saja. Ketika misalnya uangnya besar, berlimpah, masuk di satu instrumen, masuk di satu emiten, ya pasti akan terkerek harganya. Karena kan ada hukum demand supply ya, apa permintaan penawaran gitu. Dan apapun bisa digoreng sebenarnya. Nah, yang terpenting ketika teman-teman akan membeli saham tersebut, sudah siap nggak dengan trading plan atau investment plan-nya? Ya, kalau misalnya belum siap ya jangan masuk. Trading plan dan investment plan-nya, betul. Itu penting banget untuk ketika kita mau masuk di instrumen apapun ya, entah itu saham, entah itu investment yang sifatnya fisik, misalnya bisa jadi properti atau LM ya. Nah itu kita tuh mesti, ini tuh mau diapain? Saya masuk sini tuh mesti diapain gitu ya. Nah itu mungkin investment plan-nya yang mau, yang tidak semua orang mau bercapek-capek membuat itu dan akhirnya cuman ikut-ikutan aja gitu ya, ikut-ikutan aja asal masuk ke market gitu loh. Sementara tujuannya mau ngapain gitu kan, masuk ke saham ini tuh dan segala macam gitu. Nah kalau right issue gimana nih Mang? Dampaknya ke pemegang saham, ada lagi yang nanya. Oke, kalau right issue nanti terkaitnya dengan dilusi ya, dengan berkurangnya nilai kepemilikan kita. Caranya ya kita beli right-nya. Karena kan kalau ada right issue berarti kita sebagai pemegang saham terdahulu itu diberi hak untuk membeli HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, supaya kita tidak terdilusi kepemilikannya harus dibeli right-nya. Nah, kalau tidak nanti kita konsekuensinya akan terdilusi, misalnya asalnya, dan bisa jadi ganjil, lotnya itu jadi odd lot, misalnya nggak kan kalau kita beli satu lot itu 100 lembar, mungkin nanti ada kita tinggal 87 lembar. Nah itu kenapa? Karena yang 13 itu terdilusi, karena kita tidak menebus right. Maka bagi saya yang awam, saya menghindari saham-saham yang mau right issue. Sukar ngitungnya gitu ya, udahlah nanti aja. Ini maksudnya yang ditanya itu sebenarnya BRIS, saya tahu nih. karena lagi rame BRIS. Tadi juga ada yang nanya PPRO ya, Kang Munjin namanya. PPRO itu sebenarnya kemarin sempat naik gitu, karena mohon maaf ya teman-teman, saya harus cerita di sini. PPRO, INAP, SMBR, KF, NIKL itu adalah saham-saham yang 2016 pernah heboh, dan kemarin kasusnya juga ramai kan. Jadi intinya kalau PPRO itu ya anggaplah kalau lagi ramai ikut gitu. Kalau misalnya lagi sepi jangan ikut. Kenapa? Karena ada market maker di situ, dan ini masih terkait dengan kasus yang kemarin ramai lah gitu. Dan PPRO ini kalau secara nilai wajarnya di harga 100 pun itu sudah mulai mendekati gitu. Kenapa? Karena kalau nggak salah book value-nya di 100-an ya, atau berapa saya harus hitung dulu. Tapi ya istilahnya tidak terlalu menarik dibanding saham lain begitu. Dibanding saham lain. Jadi dan mungkin enaknya dilepas apa gimana nih sebelum right issue? Kalau saya pribadi ya tadi, kalau kita nggak bisa menebus right-nya mendingan dilepas dulu, nanti masuk setelah ada jelas misalnya harga baru setelah right issue. Karena biasanya kalau setelah right issue itu biasanya grafiknya pun jadi jomplang gitu, misalnya gimana ya, jadi turun gitu. Nah kita kalau nggak siap mendingan dilepas dulu gitu, dan nanti masuknya setelah selesai right issue-nya kita boleh koleksi lagi. Kalau saya sih menyarankan seperti, karena saya mungkin nggak mau ribet dengan hitung di harga teoritisnya berapa gitu. Karena saya tuh gini, kalau ada ini mau right issue, saya langsung jual dulu kalau untung gitu. Jual dulu, lepas dulu. Nanti setelah beres right issue-nya menarik, masuk lagi gitu. Oke, I see. Teman-teman, ini yang kita sampaikan bukan merupakan sebuah anjuran mutlak ya. Betul, hanya bersifat pertimbangan dari sisi kita, informasi. Decision itu tetap di teman-teman sendiri ya. Jangan lupa mengecek masing-masing itu karakternya kita seperti apa. Kayak saya misalnya, saya sebagai investor, meskipun investor kelas warkop ya, kebetulan saya punya warung kopi. Ada juragannya, Teteh mah. Saya lihat kok juragannya. Aduh, amin. Saya tuh tipe investor yang
long shot gitu. Saya biasanya masuk ke sebuah instrumen, baik itu properti ataupun misalnya saham dan segala macam. Horizon saya di atas 5 tahun semua gitu. Jadi saya tipikalnya seperti itu. Jadi kayak sekarang nih misalnya raport saya lagi merah semua nih saham karena si consumer lagi turun, asal biarin aja, saya nggak khawatir, nggak worry gitu kan. Karena memang saya nggak punya cukup nyali gitu untuk masuk yang ke trading tiap hari gitu ya. Betul. Ya, mungkin kalau teman-teman yang punya cukup nyali dan juga punya cukup waktu untuk melakukan itu ya mangga, silakan saja ya kan, keputusan di kita masing-masing, cuman pahami risikonya gitu ya. Mang, udah mau sejam, sebentar lagi harus pasti ada reminder. Ya Allah, ya benar, ini reminder saya juga sudah nyala. Ada statement terakhir mungkin Mang sebelum kita sudahi pembicaraan ini Mang. Oke, terima kasih Teh Ike sudah berikan kesempatan sore ini. Yang terpenting bagi kita sebagai investor adalah sesuaikan instrumen apapun investasinya dengan profil risiko kita. Boleh jadi saham itu tidak cocok untuk semua orang, sama halnya juga mungkin boleh jadi properti fisik itu tidak relevan dengan pilihan investasi kita. Tapi yang paling penting investasi itu bukan masalah benar atau salah, tapi relevan atau tidak dengan profil risiko kita masing-masing. Betul. Kalau boleh saya menambahkan sedikit aja atas pernyataan Mang Amsi tadi, ingat tujuannya kita itu mau apa dengan investasi kita. Kalau boleh sedikit sharing dalam perencanaan keuangan itu kan kalau investasi itu udah masuk segitiga yang ada di atas tuh, yang ketiga gitu. Betul. Itu adalah salah satu kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Sebelum masuk ke anak tangga yang ketiga ini, make sure anak tangga pertama dan kedua itu udah beres dulu, yaitu apa? Cash flow-nya positif ya, dan kalau ada apa-apa sudah ada cukup cadangan dana, betul. Terus kemudian kita juga memanage resiko-resikonya gitu ya. Ada banyak sekali cara untuk memanage resiko gitu ya. Karena kan kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya. Bukan kita pemilik nyawa, bukan kita pemilik kesehatan ya, ada Sang Maha Kuasa di situ. Nah baru kalau sudah cash flow-nya positif, ada dana darurat, terus abis itu di-manage risikonya, baru boleh kita masuk ke instrumen-instrumen investasi. Begitu ya Kang, setuju ya Kang ya? Siap, sama Teh. Ya. Satu lagi adalah saya pengen garis bawahi, kalau mau masuk ke investment pastikan itu duit nganggur, bukan duit dapur. Betul. Suka pada lupa ya teman-teman kalau di iniin. Oke, Mang, hatur nuhun pisan. Sami-sami Teh. Terima kasih sudah mau kita sore-sore ya, mungkin dalam keadaan sejuk lah ya di Cianjur sana mah gitu. Teman-teman terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sore hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Apabila ada kesalahan itu murni adalah tidak disengaja, mohon dimaafkan gitu ya. Sampai jumpa kembali, mudah-mudahan kita ada waktu, ada kesempatan diberikan rezeki di masa depan untuk sharing lagi. Nggak bosan ya Mang ya kalau nanti siap, insya Allah Teh nuhun. Oke, sip, sami-sami. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.